Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Aulia Vanirifia dengan NIM 0529377275 Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Surabaya. Halo teman-teman generasi muda, tahu nggak sih kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara di Indonesia ini? For your information nih, Pancasila tuh nggak lahir gitu aja loh guys, nggak muncul begitu saja. Tapi Pancasila itu lahir dari perjalanan yang panjang, penuh perdebatan dan semangat yang luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita bahas dari sisi sejarah yang ternyata masih relevan buat kita sekarang. Sekarang kita mundur ke tahun 1945. Waktu itu Indonesia tuh masih di bawah bayang-bayang penjajahan Jepang. Tapi di balik tekanan itu muncul harapan besar, yaitu kemerdekaan. Nah, disinilah peran dari BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di tanggal 29 Mei sampai di tanggal 1 Juni 1945, para tokoh-tokoh bangsa berkumpul seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar lainnya yang berkumpul di Jakarta buat suatu tujuan besar, yaitu mencari dasar negara Indonesia. Bayangin aja nih, ruangan sidang waktu itu panas, tapi bukan karena cuaca, tapi dikarenakan gagasan-gagasan besar yang saling beradu. Ada yang ingin dasar negara bersifat religius, ada juga yang menekankan kebangsaan. Dan di tengah perdebatan itu, Insinyur Soekarno berdiri menyampaikan pidato monumental pada 1 Juni 1945 memperkenalkan konsep Pancasila. Dari situlah muncul 5 prinsip dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menariknya lagi, proses lahirnya Pancasila bukan cuma soal ide politik, tapi juga soal kompromi dan kebijaksanaan. Misalnya nih, perdebatan soal Piagam Jakarta memperlihatkan betapa para bangsa berani berdialog dan berkorban demi persatuan. Mereka sadar Indonesia itu beragam dan keberagaman itu harus disatukan, bukan dipaksakan. Nilai ini jelas banget mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Menurut Profesor Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna, Pancasila adalah hasil sintetis kreatif antara nilai-nilai lokal, agama, dan modernitas. Yang artinya Pancasila itu bukan sekedar hasil pemikiran elit politik, tapi cerminan jati diri bangsa yang mampu berdialog dengan masa depan. Sementara dalam Jurnal Sejarah Indonesia terbitan Universitas Indonesia di tahun 2018 disebutkan bahwa gagasan Insinyur Soekarno bahkan dipengaruhi oleh nilai-nilai filsafat Timur, Hindu, Buddha, dan Islam yang kemudian diolah menjadi ide universal tentang kemanusiaan dan keadilan sosial. Keren banget kan? Nah, sekarang kalau kita refleksikan ke masa kita sekarang nih, pelajarannya tuh jelas banget, yaitu Pancasila mengajarkan kita pentingnya bertoleransi dan empati. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kita sering banget lihat perbedaan pandangan di media sosial yang bisa bikin saling serang. Padahal semangat BPUPKI dulu itu justru berangkat dari keberanian untuk mendengar dan menghargai pendapat yang berbeda. Nilai persatuan Indonesia bisa banget kita terapkan dengan cara sederhana, yaitu dengan cara menghargai perbedaan teman, gak gampang baper sama opini orang lain, dan tetap bekerja sama untuk hal-hal yang positif. Sementara sila keempat, yaitu keadilan sosial, relevan banget nih di zaman sekarang, mengingat masih banyak banget ketimpangan yang bisa kita bantu kurangi lewat solidaritas, aksi sosial, atau bahkan sekedar jadi warga yang peduli. Jadi pelajaran dari sejarah Pancasila itu bukan cuma buat dihafal, tapi buat dijalani. Pancasila itu bukan dokumen tua, tapi panduan hidup yang beneran hidup dari masa lalu untuk masa depan. Kalau para pendiri bangsa bisa berdebat tanpa kehilangan rasa hormat, kita pun bisa bersuara tanpa kehilangan rasa empati. Karena seperti kata Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dan bagi kita generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila berarti menjaga masa depan Indonesia itu sendiri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Untuk video tugas tutorial 1 kali ini, dan aku Anina Aulia mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.